Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semangat. Selamat datang di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Selamat semangat sekolah, kembali tatap muka. Tapi mohon maaf karena hari ini Ibu tidak bisa membersamai dalam pertemuan pertama tatap muka. Nah, di semester genap kali ini ada berapa bab ya? Di semester kali ini ada 3 bab. Yang pertama, dinamika dan masalah kependudukan. Yang kedua, keragaman budaya sebagai identitas nasional. Yang ketiga, jenis dan penanggulangan bencana alam. Untuk bab yang ketiga, kita pernah mengulasnya di kelas 10. Jadi Ibu akan lebih fokus ke dinamika dan masalah kependudukan dan keragaman budaya sebagai identitas nasional. Yang materi yang udah Ibu siapkan untuk tatap muka itu lebih ke soal perhitungan di bab pertama. Karena Ibu rasa soal perhitungan perlu dilatihkan ketika kita tatap muka. Di bab 1 ini yang pertama akan kita pelajari adalah sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan. Sebelum kita mempelajari sumber data kependudukan, apa itu penduduk tersendiri? Penduduk adalah suatu orang yang tinggal di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih, atau belum 6 bulan tetapi dia sudah bertujuan menetap. Jadi jika ada seseorang yang baru tinggal 2 bulan tapi dia sudah berencana untuk tinggal menetap di tempat tersebut, dia sudah bisa disebut penduduk. Tapi kalau misalkan dia hanya 2 bulan dan berencana untuk 4 bulan saja, tidak bisa disebut sebagai penduduk. Sumber data kependudukan sendiri di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sensus penduduk, yang kedua survei penduduk, dan yang ketiga registrasi penduduk. Nah, apa sih bedanya antara ketiga ini? Nah, untuk sensus sendiri dilakukan serentak pada waktu yang sama. Di Indonesia sendiri, sensus biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Terakhir, sensus adalah kemarin, tahun 2020, yang sudah lebih canggih dengan ada sensus online dan terdata. Selain itu, sensus terdatanya jelas. Yang lain juga jelas, tapi kalau sensus terdatanya 10 tahun sekali. Sensus sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tempat tinggal. Jika berdasarkan tempat tinggal, ada de facto dan ada de jure. Kalau de facto itu sesuai kenyataan. Jadi setiap orang yang ada di daerah tersebut, baik punya KTP atau tidak, itu dimasukkan ke data sensus. Yang kedua de jure. Nah, pensensus hanya mendata penduduk yang sudah resmi tercatat. Meskipun ada penduduk yang tinggal 6 bulan lebih di daerah tersebut, jika belum punya KTP daerah tersebut, dia tidak akan disensus karena dia belum resmi tercatat di daerah tersebut. Jadi tidak berdasarkan fakta, tapi de jure, hukum secara resmi tercatatnya. Nah, jika berdasarkan metode, sensus terbagi menjadi 2. Yang pertama householder, yang kedua canvasser. Kalau householder itu kan house, rumah, holder ketuk ya. Jadi ketuk pintu diisi sama penduduknya, tidak ditanya-tanya oleh petugas. Jadi petugas memberikan surat, kertas, terus diisi oleh penduduk sendiri. Tapi kalau canvasser, si kertas atau surat itu diisi oleh petugas dengan menanyakan langsung data ke penduduk. Nah, yang kedua survei penduduk. Kalau survei penduduk itu hanya sebagian warga. Jika sensus pada waktu yang sama di wilayah yang cakupannya luas, kalau survei penduduk biasanya hanya sebagian warga dan waktunya tidak pasti 10 tahun sekali karena sesuai data yang ingin dibutuhkan. Misal hanya survei penduduk pertanian dan lain sebagainya. Nah, itu tadi, survei penduduk pertanyaannya lebih khusus, tidak umum seperti sensus. Jadi lebih khusus, tujuannya survei penduduk itu untuk pertanian berarti khusus tentang pertanian, tentang perpindahan berarti perpindahan, tentang industri dan lain sebagainya. Yang ketiga, registrasi penduduk. Ini yang setiap hari ada dilakukan oleh orang-orang pemerintahan dimulai dari tingkat desa. Jadi kalau misalkan ibu melahirkan, punya anak, ibu laporkan kelahiran anak tersebut agar tercatat di kantor desa. Itu berarti registrasi penduduk. Atau misalkan ada daerah tersebut ada yang meninggal, 2 orang atau 3 orang, dilaporkan ke daerah tersebut agar tercatat di daerah tersebut tahun ini ada meninggalnya berapa. Itu registrasi penduduk berdasarkan laporan penduduk pencatatan harian yang dimulai dari tingkat desa, berdasarkan laporan penduduk atau berdasarkan
survei berdasarkan catatan desanya atau aparat desa yang mendata sendiri. Nah, jika tadi kita berbicara tentang sumber data kependudukan, yang kedua kita akan belajar tentang kuantitas dan analisis demografi. Kuantitas itu adalah jumlah penduduk. Analisis demografi adalah analisis kependudukan. Untuk kuantitas penduduk Indonesia itu kurang lebih 250 juta. Nanti ada tugas pertama coba kalian cari hasil sensus penduduk tahun 2020. Ada berapa jumlah penduduk Indonesia? Itu tugas pertama ya. Berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2020? Nomor 1. Oke. Yang kedua, kuantitas berhubungan dengan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu awalnya sangat tinggi. Karena dari awal merdeka sampai 2010 langsung sangat tinggi laju pertumbuhan penduduknya. Tapi mulai tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah mulai turun. Mungkin karena berhasilnya program keluarga berencana dan juga pengaruh teknologi, berdasarkan data itu berhasilnya program keluarga berencana, berhasilnya pengaruh teknologi, juga tingkat pendidikan penduduk Indonesia, serta berkurangnya pernikahan dini. Nah, pertumbuhan penduduk ada 3. Pertama, alami, total, geometris. Ya. Pertama, alami, total, geometris. Kita akan bahas yang alami dan total dulu agar kalian belajar tidak terlalu capek dulu untuk belajar menghitungnya ya. Nah, alami rumusnya adalah PT, pertumbuhan penduduk, sama dengan PO, jumlah penduduk awal, ditambah dalam kurung L dikurangi M, angka kelahiran dikurangi angka kematian. Nah, jika pertumbuhan penduduk total yaitu PT sama dengan P0 atau PO ditambah L kurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, PT itu pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah penduduk awal ditambah angka kelahiran dikurangi angka kematian ditambah angka imigrasi atau penduduk masuk dikurangi angka emigrasi atau penduduk keluar. Untuk keterangannya. Oke, sebelum kita latihan soal, Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, contoh soal pertumbuhan penduduk alami. Penduduk Kecamatan Sukamiskin pada awal tahun berjumlah 1.200.000. Jumlah kelahiran setahun 60.000. Jumlah kematian 30.000 orang. Berapa pertumbuhan penduduk? Nah, kita masukkan rumusnya. Pertumbuhan penduduk alami sama dengan PO, jumlah penduduk awal ditambah kelahiran dikurangi kematian. 1.200.000 ditambah 60.000 dikurangi 30.000. Berarti 1.200.000 ditambah 30.000. Jumlah penduduk akhirnya yaitu 1.230.000. Pertumbuhan penduduk alami 1.230.000. Berarti bertambah secara alaminya 30.000. Nah, yang kedua, contoh soal penduduk total. Nah, Ibu ambil yang ini dari sini. Penduduk Kecamatan Sukamiskin pada awal tahun berjumlah 1.200.000. Jumlah kelahiran setahun 60.000 orang. Jumlah kematian 30.000 orang. Nah, terus penduduk yang datang 10.000 orang dan yang keluar 4.000 orang. Berapa pertumbuhan penduduk total? Kita masukkan rumusnya. Pertumbuhan penduduk total sama dengan P0, PO, ditambah L dikurangi M, ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Ya, kita masukkan. Kelahirannya 60.000 dikurangi 30.000, imigrasinya 10.000 dikurangi 4.000. Berarti 1.200.000 ditambah 30.000 ditambah 6.000. Sama dengan 1.236.000 pertumbuhan penduduk totalnya. Atau jika ditanya berapa bertambah penduduk totalnya, berarti hanya bertambah 36.000 dalam tahun tersebut. Itu untuk contoh soal pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nanti akan ada soal di video terpisah. Semangat, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ingat pesan Ibu, jaga 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.